Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Al-bu'adu 'anil ma'asi. Selama dalam perjalanan, jauhilah maksiat. Jangan lakukan maksiat, terutama safar yang jauh, karena pertama memang kita khawatirkan kita ketika dijemput oleh maut di saat melakukan maksiat tersebut atau setelah melakukan maksiat. Jadi bisa jadi sedang melakukan maksiat, bisa jadi baru selesai melakukan maksiat. Dan ini terjadi, Bapak Ibu maka Allah, terjadi. Ada beberapa kejadian yang kita lihat. Ada yang jatuh di jurang Gunung Salak dalam keadaan membawa pacar. Dua-duanya babah kiri. Tahu babah kiri? Dua-duanya langsung tewas. Yang satu tewas di situ, yang satu di rumah sakit. Itu keadaannya membawa pacar. Ada yang kecelakaan juga masuk di koran. Kecelakaan, mati waktu dibuka mobil dalam keadaan telanjang. Jadi sedang berzina. Nah, ini tentu sangat menjadi kekhawatiran bagi orang mukmin, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal bi khawatimiha. Ukuran amal itu ada pada ujungnya. Itu menjadi penentu hidup kita. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau sedang melakukan kebiasaan orang Islam. Jadi muslimun itu maksudnya sedang beramal amalan orang Islam. Nah, kalau dibilang janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, kita semua dalam keadaan Islam. Tapi yang dimaksud adalah matilah dalam keadaan sedang beramal amalan orang Islam. Jadi matilah sedang mengaji, mati sedang ikut pengajian, mati sedang memberi pengajian, mati sedang solat tahajud, mati ketika selesai berwudu. Saudara kita kemarin dijemput Allah selesai berwudu, berencana untuk melakukan solat, dijemput Allah. Berikutnya siapa lagi? Wallahu a'lam. Nah, jadi ini husnul khatimah, matilah dalam keadaan begitu kata Allah. Jadi jangan mati di dalam pelukan selingkuhan. Baik mati tengah berzina. Jangan mati sedang mengupat karena terlalu semangat, tertelan lidah, mati sedang mengupat. Nah, jadi dalam perjalanan yang paling bahaya, kenapa disuruh hindari maksiat? Karena perjalanan itu kita di ujung tanduk nyawa kita. Orang kalau sudah naik pesawat, itu sudah la haula wala quwata illa billah. Apapun bisa terjadi. Dan disitulah orang-orang ada yang kadang-kadang di atas udara itu ada kapal-kapal pesiar pergi dari satu negara ke negara lain. Di dalamnya fasilitas maksiat. Jadi di dalamnya orang berzina, mabuk-mabukan. Padahal dia, kalau Allah tenggelamkan, tidak ada yang bisa menolongnya di tengah lautan. Tapi orang berani. Nah, itu akibat tertutupnya mata hati dari rasa takut kepada Allah. Jadi bahaya kalau Allah sudah stempel hati, sehingga tidak ada lagi rasa takut. Jadi berbuat maksiat di mana saja buat maksiat. Jadi jemaah maka Allah, selain daripada itu, kalaupun tidak mati di tengah jalan, kenapa disuruh hindari maksiat? Karena itu menyebabkan tertahannya kita dari masuk surga dengan lempang. Kita selaku mukmin insya-Allah ada kemungkinan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Namun ingat,
Ingat, Rasulullah mengatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali, ada kecuali, yaitu orang-orang yang enggan. Nah, jadi orang enggan ini siapa? Yang lebih dahulu mencicipi neraka. Maka muncullah hadis-hadis yang menyebutkan seorang mukmin masuk ke neraka Allah akibat dosa-dosanya. Nah, satu hari di neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Selesai dosanya dibakar Allah, artinya siksa sesuai dengan dosa, baru diangkat oleh Allah, masukkan ke telaga Kausar, dimandikan, lalu dia tumbuh seperti kulit, seperti tumbuhnya kacang, ya, jadi warna seperti warna anak kacang dalam hadis Nabi, ya, jadi tidak bisa putih sempurna, tidak bisa lagi. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, dalam hadis Rasulullah menyebutkan ditulis di dahinya Jahannamiyun, yaitu ex napi Jahannam, tertulis di dahinya, ya, napi, bekas napi Jahannam, Jahannamiyun. Dia masuk surga, cuma dalam keadaan sudah duluan menderita di dalam neraka. Nah, ini akibat apa? Dosa. Akibat dosa. Jadi jangan lakukan maksiat ketika di dalam perjalanan. Dan maksiat yang paling sering kita lihat hari ini adalah orang meninggalkan salat ketika dalam perjalanan. Masya Allah, bukan semua supir, tapi rata-rata supir tidak salat. Mengerikan sekali. Tidak semua supir, tapi rata-rata saya lihat pengalaman pribadi naik kenderaan, rata-rata supir hanya sembahyang. Supir aja enggak salat, apalagi kernet. Jadi ini luar biasa keberanian melawan Allah di tengah perjalanan. Maksiat yang hari ini dilakukan secara hampir menyeluruh adalah meninggalkan salat. Padahal tidak ada satu pun dalil yang membolehkan meninggalkan salat. Yang ada adalah meringankan salat. Artinya diringankan salat. Yang disuruh tinggalkan tidak boleh. Oh, darurat sekali, betul-betul terlewatkan waktu. Misal contoh macet di jalan tol, seperti tahun berapa macet jalan tol itu sampai enggak bisa nembus sama sekali, ada yang meninggal di tengah jalan. Terlalu panjang tolnya, tidak bisa nembus, makanan tidak ada. Jadi air wuduk tidak ada, air habis, sudah 2-3 hari macet. Kalaupun terpaksa sekali tidak bisa lagi melakukan apapun, maka kalau macet saja bisa melewati satu waktu salat, tetap disuruh qadha segera. Begitu sampai di tempat yang aman, segera qadha. Jadi tidak ada yang membolehkan meninggalkan salat walaupun dalam perjalanan. Tidak boleh. Namun Allah tahu hambanya punya kesulitan di tengah perjalanan. Maka Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 104 atau 103 begitu Pak, nanti coba dicek kembali nomor ayat. Allah mengatakan wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau engkau sudah mulai berjalan di muka bumi, maka tidak masalah bagimu untuk memendekkan salat. Tidak masalah kata Allah. Jadi Allah meringankan. Berikutnya, selama dalam perjalanan, al-iksar minad du'a. Perbanyaklah mengambil kesempatan berdoa. Kenapa Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 orang yang doanya mustajabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Artinya wajib bagi Allah menerima doanya, kecuali ada penghalang dari orang itu. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, da'watul walid ala waladihi, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Makanya doa orang tua, Pak, itu yang membuat sukses anak, itu doa orang tua. Bukan hebatnya IPK dia, bukan ranking dia. Sudah banyak yang ranking tapi tidak berhasil dengan Allah, tidak dekat dunia, tidak berhasil. Padahal dulu SD ranking 1, kemudian SMP ranking 1, SMA ranking 1, tapi Masya Allah hari ini tidak salat,
kerjanya apa? Mengedarkan sabu-sabu. Kenapa begitu? Orang tuanya tidak pernah mendoakan anaknya. Maka doa orang tua itu paling kuat, Pak. Paling kuat. Maka Rasulullah sampai mengatakan, la tada'u li auladik. Jangan engkau doa yang buruk-buruk untuk anakmu. Kalau dia bertepatan dengan waktu ijabah doa, maka jadilah anakmu seperti dalam doamu. Maka waktu panggil anak, hati-hati. Jangan panggil anak-anak yang, hai anak kurang ajar, misal kita panggil. Kita panggil dia waktu main bola, enggak pulang salat asar. Tapi kita manggilnya dengan doa yang buruk. Kita panggil, anak jin. Anak jin, anak kau. Ya. Padahal dia bapaknya jin. Nah, itu panggilan itu adalah doa. Kalau waktu asar manggil, itu antara asar dan maghrib itu istijabah doa. Kalau Allah makbulkan panggilan itu, maka jadilah dia anak jin. Mungkin dia enggak berubah jadi jin, akhlaknya jadi jin. Paling kurang dia pakai celana jin. Paling kurang kan, Pak. Jadi jemaah maka Allah, begitu kuatnya doa orang tua kepada anak. Maka banyak-banyak doa, Pak. Seperti Nabi Allah Ibrahim mendoakan anaknya. Minta anak supaya salat, minta supaya anak menjadi imam bagi muttaqin, minta supaya anak saleh. Itu doa kita, Pak. Maka habis salat itu jangan lupakan doa untuk anak. Jadi bukan doa untuk orang tua kita saja, doakan anak. Tidak ada keraguan, Allah terima kalau untuk anak. Makanya anak hati-hati durhaka sama orang tua. Kalau dikutuk sama orang tua jadi kodok. Jadi itu. Paling kurang kalau enggak jadi kodok, jadi cebongnya dulu. Jadi cebong kecil-kecil dia dulu. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa da'watul musafir. Doa orang yang sedang di dalam perjalanan, tidak ditolak Allah. Masya Allah, banyak sekali orang hari ini ketika lelah dalam perjalanan, itu misal dari ini berjalan ke Medan butuh waktu 6 jam, 7 jam, itu di dalam bus dia merasa lelah. Allah sebenarnya menerima doa orang musafir selama tidak ada penghalang. Dia tidak makan haram, bajunya yang dipakai bukan baju dari harta haram, minumannya bukan yang haram, Allah terima. Doa orang musafir lebih kuat daripada doa orang mukim yang bukan berada pada waktu istijabah. Tapi sayang orang hari ini tidak memanfaatkan. Jarang sekali yang berdoa ketika dalam perjalanan. Dia lalai dalam perjalanan, lihat pemandangan. Padahal menyelesaikan aat yang berdoa dalam perjalanan itu sebentar-bentar, ya Allah, salehkan anakku ya Allah, itu dalam perjalanan diterima Allah. Maka perbanyak doa dalam perjalanan. Dan kita lengkapkan hadis ini, Rasulullah kemudian menyebutkan wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak Allah. Wa in kana kafiran, dalam hadis yang lain disambung, walaupun yang terzalimi itu kafir. Bayangkan orang kafir meminta kepada Tuhan kita. Mereka punya Tuhan sendiri yang mereka yakini, tapi mintanya kepada Tuhan Allah, Tuhan kita. Apa kata Allah? Walaupun kafir, kalau posisinya terzalimi, kukabulkan doanya. Tentu jadi pertanyaan, kok bisa dikabulkan doa sedangkan mereka termasuk golongan yang paling dibenci Allah, musyrik. Kenapa bisa Allah terima doa? Dijelaskan, Allah menerima doa orang kafir yang terzalimi bukan karena Allah sayang dan ridha kepada kekafirannya, tetapi Allah ingin menampakkan keadilannya. Allah mengatakan dirinya muqsid, yaitu yang maha adil. Al-qasid, Allah itu maha adil. Makanya Allah kalau melihat yang terzalimi, pasti Allah kabulkan. Namun banyak orang terzalimi hari ini tidak berdoa, atau yang terzalimi pun melakukan maksiat, makanya tidak dikabulkan Allah. Jadi jemaah belaka Allah, ini termasuk adab selama perjalanan, perbanyaklah berdoa.